di MRPD 50 kali. Bayangkan 50 kali seminggu, berarti 1 tahun kurang lebih. Ya. Setelah itu barulah mereka sekeluarga itu dibaptis. Ya, memang seperti itu. Ya. Pertemuan itu 50 kali sampai 60 kali. Biasanya 10 kali itu adalah masa di mana penerimaan calon katekumen menjadi katekumen. Setelah itu katekumen menjadi baptisan. Nah, setelah baptisan baru itu ada juga masa ya penguatannya, atau masa yang namanya disebut dengan ya masa persiapan, atau masa untuk ya iman keyakinan itu terus dinyalakan. Nah, salah satu syarat utama yang harus kita laksanakan untuk menyalakan api kita itu tetap bernyala adalah kita harus ya sekali seminggu wajib ke gereja sesuai dengan perintah gereja. Yang pertama, rayakanlah hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Yang kedua, hadapilah misa kudus pada hari Minggu dan pada hari raya yang diwajibkan, dan jangan melakukan perbuatan yang dilarang. Nah, itu 2 perintah gereja itu. Ya, sebenarnya itu menegaskan 10 perintah Allah. Ya, yang pertama, jangan memuja berhala, berbaktilah padaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Yang kedua, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu tidak dengan hormat. Yang ketiga, kuduskanlah hari Tuhan. Yang keempat, hormatilah ibu bapakmu. Makanya Yesus menegaskan itu. Ya, kalian sangka aku datang membawa damai ke bumi? Bukan. Ya. Yesus Raja Damai, tetapi dia tidak membawa damai ke bumi. Ini kok kontradiktif dengan apa yang diinginkan oleh manusia. Yang dimaksudkan di sini adalah Yesus menegaskan kembali kedamaian itu, damai itu harus diperjuangkan dengan cinta kasih. Diperjuangkan. Di rumah tangga siapa yang tidak ada ribut, ya kan? Ada ributnya pakai tidak teguran. Itu sakit rasanya tuh. Sakit rasanya kalau tidak teguran. Kalau saya tidak bisa, ya kan? Rugilah tidak teguran, kan? Nanti tidak dapat jatah kan begitu. Ya kan? Kalau udah tidak teguran tuh sakit rasanya. Ya. Nampak normal di mata anak, tapi tidak normal di mata berdua. Kamarnya sudah beda, kayak kamar kos. Ada kamar A, kamar B. Bahkan suami istri pakai WA. Ya kan? Atau pakai video call kali. Ya. Nah itu. Ya. Kalau sudah tidak teguran tuh susah. Di rumah anak kalau tidak ditegur orang tuanya kan, jangan seperti itu. Ya. Anak itu apapun yang terjadi namanya anak seumur hidup lah kan. Kan tidak ada mantan anak, kata orang. Yang ada mantan suami, kacau juga itu. Mantan istri, tidak ada mantan adik, tidak ada mantan abang, ya kan? Tidak ada mantan anak, kata orang. Tapi dalam perkawinan Katolik itu sebenarnya memang tidak ada mantan, karena perkawinan Katolik itu hanya diceraikan atau dipisahkan oleh maut, begitu. Nah ini ya, jadi kedamaian itu diperjuangkan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Damai itu bukan diam-diam, tidak ada ribut. Damai itu bukan tidak ada guraunya. Kalau damai seperti itu ya rasanya damai palsu, namanya imitasi, ya kan? Makanya ya kita datang karena kita adalah perintah Allah, kehendak Allah, ya. Maka perlu yang namanya ya, pewartaan untuk memperjuangkan kedamaian itu. Nah, bukan damai melainkan pertentangan. Ada kalimat tanda seru, bukan perintah, tetapi pertentangan. Untuk menyuruh anak berdoa, kalau dia dari kecil sudah rajin, enak. Tapi kalau dari kecil ya,
Saya ingat dulu itu. Waktu kami Miss Dinar suka misa pertama mau nonton Doraemon. Sampai sekarang Doraemon ini pun tidak besar-besar. Ya. Dulu kan RCTI, wah senang sekali rasanya ada TV swasta, tidak nonton TVRI saja. Ya kan? Jadi akhirnya itu berebut misa pertama, misa kedua sepi. Sampai dikasih hadiah sama pastor supaya bisa Miss Dinar di misa kedua. Karena ya misa jam 6:30 di Siantan itu, lalulah Doraemon jam 8, kan begitu. Asik nonton Doraemon. Nah kalau sekarang anak-anak tuh ya ndak tua, kita ini kan anak-anak Pak sebenarnya. Ndak tua, ndak muda, ndak bayi, ya nonton Doraemon. Ya kan Doraemonnya bentuknya beda-beda, dirubah jadi Dora TikTok, Dora YouTube, ya kan? Iya, Dora macam-macam lah di situ. Dan bayangkan durasi hidup kita itu lebih banyak menggunakan media sosial. Kita lupa mengucapkan I love you dengan pasangan kita, tapi dengan kawan kita, wah, apalagi di grup kan, ya sampai diolok yang memantau itu nanti duit ampaunya sekian katanya, yang rajin komen sekian kan begitu. Ya itulah tadi kehidupan manusia yang dinamis. Ya, sekarang kita bisa bertengkar dengan kawan kita di WA grup kan, bukan damai. Buat WA itu sebenarnya untuk damai katanya kan, mana sekali salah emotikonnya saja salah itu bisa kelahi, bertentangan, curhat dengan kawan sebelah. Wow, kalau lain nadanya kan, nggak ngangkat telepon juga bisa bertengkar. Ya, padahal nggak tahu yang ditelepon nggak ada pulsa atau lagi sibuk kan. Bahkan sampai ya lempar aja HP itu kata suaminya. Benar-benar dilempar HP-nya. Akhirnya suaminya lagi beli kan gitu. Jadi susah. Jadi sekarang ini tidak berjumpa dengan orang bisa bertengkar. Ya kan, apalagi berjumpa, bercakar kali. Nah, ini namanya perjuangan untuk kedamaian. Ya. Karena mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang dalam satu rumah, betul kan? Yuk kita ke gereja. Oh, malas mak. Mama aja dulu katanya. Gitu juga, ya kan? Pas suami yang ngajak, ayo ke gereja. Mama nih lagi masak, nanti kita ndak makan katanya. Ya kan? Ngalah juga kan? Atau misalnya suaminya kan, yuk pak ke gereja. Ke gereja pun kena marah pastor. Lain lagi ceritanya kan. Kalau laki-laki kan kalau udah tersinggung, ya kan, susah benar ya. Jadi saya mungkin pernah cerita di suatu tempat, saking dia tuh tidak mau dengar khotbah pastor, nyambut mau. Dia duduk di warung kopi. Istri anaknya masuk ke gereja, dia duduk di warung kopi. Udah sekian tahun dilihat dia. Pokok kalau udah mau nyambut barulah dia tuh pergi. Ya kan, akhirnya dibuatlah bangku gereja seperti warung kopi. Enggak juga dia duduk gitu. Akhirnya sekarang dipagar tuh gerejanya. Baru tahu rasa, barulah mungkin tobat kali. Jadi kalau udah tersinggung dengan khotbah pastor, ya sampai pastornya pindah. Bahkan ada umat yang pindah rumah gara-gara bertengkar dengan pastornya. Kacau dah tuh. Pastor satu, umatnya ribuan. Bayangkan, satu melawan ribuan kan. Maksud pastor untuk semua. Nah terkadang itu. Ya itu tadi. Kan bukan kedamaian. Makanya kedamaian itu diperjuangkan, dirapatkan. Ya kan? Kan tidak mungkin ujuk-ujuk orang mau kawin langsung dia berdua aja datang ke pastor. Pastilah dulu ada persiapannya. Ya kan? Tanya lo bapak mamanya setuju enggak? Tanya dulu mama, ya kan, bapaknya yang suami atau yang istri kan. Nah, jadi pertentangan itu pasti ada dan tidak bisa dihindarkan, tetapi kedamaian itu mesti diperjuangkan. Ya, maka dalam satu rumah 5 orang melawan 2, kan begitu. Bayangkan kalau misalnya satu rumah itu bapaknya yang dimusuhi,
Mamaknya didukung oleh 3 anaknya, kasihan bapaknya, nanti bapaknya cari mamak baru tuh. Karena tidak ada pendukung. Saya ingat waktu Pastor Alek bertanya kepada Rani kan, ya, anak 3 biar ada penyeimbang yang tengah. Wah, kacau juga penyeimbangan ini. Jadi penyeimbang ini nyaman nih minta duit dengan bapak mamaknya nih. Minta duit Pak kalau dapat dukungan nih. Mau Pasir Panjang ke Pantai Samudra, Pasir Panjang ke Pantai Samudra kan. Nah, akhirnya kalah gara-gara lihat anak-anak. Ya kan? Awalnya mau Pasir Panjang, lihat anak-anak Pantai Samudra. Asik lah berenang kan gitu. Niatnya ke Pasir Panjang bisa kalah karena dukungan lebih banyak ke Pantai Samudra. Ya. Yang mau ke Pasir Panjang terdiam. Nah, itu biasanya, ya. Jadi kan tidak mungkin kalau kita misalnya mau berangkat ke Gua Maria Anjungan ke Gua Maria Toho, kan voting dulu, ya kan? Kalau anaknya 3, 2-nya dukung mamaknya ke Anjungan, kalah lah bapaknya dengan 1 anaknya, kan begitu maksudnya. Kan diperjuangkan tuh, pertentangan kan? Pandai tidak jalan mobil tuh kalau tidak, ya, yang 1 mau ke Toho, yang 1 mau ke Anjungan, mau dipecah 2 mobil susah. Nah itu maksudnya, jadi memudahkan kita untuk memahami itu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, api Kristus diharapkan menyala dan akan memisahkan serta membawa pertentangan. Ya, itu maksudnya. Tradisi kitab suci menunjukkan bahwa lambang api memiliki makna yang sangat mendalam secara spiritual. Jadi api itu maknanya mendalam. Setelah orang dibaptis itu kan nanti dikasih lilin, ya. Coba perhatikan, dikasih lilin kan? Dihidupkan lilinnya tuh. Dan kita tahu dalam liturgi malam Paskah itu ada 4 liturgi. Liturgi cahaya. Cahaya Kristus, syukur kepada Allah. Ya kan, itu api itu kan ada. Makanya sayang kalau malam Paskah itu kita lalu tidak ke gereja. Karena memang itu liturginya luar biasa. Setelah itu baru liturgi sabda. Panjang dia punya bacaan. Setelah itu masuk ke liturgi baptis, diperciki air baptis. Lalu masuk liturgi ekaristi. Makanya misa yang paling panjang itu misa malam Paskah. Sebenarnya yang paling panjang itu misa itu adalah Kamis Putih sampai nanti ibadat jalan salib, ibadat penyembahan salib. Kan Kamis Putih Jumat Agung itu kan mana ada Kamis Putih berkat? Tuguran. Tahun ini tuguran berapa orang? Tidak salah 4, 5, 6 ya. Yang lain bobo. Iya kan? Karena memang jadwalnya. Ya ada lingkungan yang kompak itu. Subuh-subuh mereka ramai juga ya. Jadi memang terkadang yang buat jadwal ini kan tidak melihat umur. Tetapi pernah juga kita dikasih jadwal jam, tidak salah jam 5 ya. Kurang juga yang datang. Ya memang bukan jadwalnya, tetapi memang persiapan. Biasanya Rupinus itu pasti lebih dari 5 orang, rata-rata ya. Lebih dari 5 orang. Ya. Dan tuguran di paroki kita ini termasuk tuguran yang lengkap. Dari mulai malam sampai menjelang ya jam 6 pagi itu. Biasanya tuguran dulu hanya setengah-setengah jam sampai jam 12 cukup. Ya. Tapi kita menggunakan tuguran yang lengkap sampai pagi. Karena 20 lingkungan sekarang kan. Nah, itu luar biasa. Nah, api ya, dalam tradisi kitab suci menunjukkan bahwa lambang api memiliki makna yang sangat mendalam secara spiritual. Api menjadi perwujudan penting kehadiran Allah yang mewahyukan dirinya kepada manusia. Allah menggunakan api ketika menampakkan diri kepada Musa pada semak yang bernyala. Keluaran 3 ayat 2. Nah itu. Ya. Allah juga mengundang atau menggunakan tiang api untuk menunjukkan tuntunannya kepada umat Israel supaya tidak berjalan dalam kegelapan. Malam ketika keluar dari Mesir. Keluaran 13 ayat 21 sampai 22. Allah juga hadir dalam rupa api ketika merestui dan menerima persembahan Nabi Elia di Gunung Karmel, sekaligus meyakinkan umat Israel untuk kembali kepada Allah yang benar. 1 Raja-Raja bab 36 sampai 39.
Nabi Yeskiel mengisahkan api sebagai penampakan kemuliaan Allah. Yeskiel 1 ayat 4 dan 13. Lambang api murni kasih yang menghanguskan. Ulangan 4 ayat 24. Lambang perlindungan Allah kepada Nabi Elisa. 2 Raja-Raja bab 6 ayat 17. Api juga menjadi lambang pengadilan yang memisahkan orang benar dan orang yang tidak benar. Zakaria 13 ayat 9. Jadi api yang memisahkan itu. Kemudian, dan kemarahan Allah terhadap dosa. Ya, Yesaya 66 ayat 15 sampai 16. Api juga menjadi simbol dan tanda kehadiran Roh Kudus. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 3. Api Allah selalu bermakna menguduskan. Nah itu. Kemudian memurnikan dan membangkitkan semangat untuk mewartakan Injil dan kebenaran Allah. Dengan demikian api yang dilemparkan Kristus ke bumi dan yang diharapkan supaya bernyala adalah api yang memurnikan dan menguduskan manusia dari dosa dan kematian kekal. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita memperjuangkan kedamaian dan mari kita selalu bersemangat. Dalam keluarga itu jika bapaknya letoy, mamanya lah yang mengajak bapaknya ke gereja. Kalau mamanya letoy, bapaknya. Kalau bapak mamanya letoy, anaknya lah. Ya. Kalau semuanya letoy, minta tetangganya yang nyalakan apinya. Kalau semuanya letoy, minta bantuan dari orang, pasti ada datang. Ya kan? Nah, jangan sampai semuanya letoy dan apinya mulai mati. Ya. Kalau mulai di rumah itu mulai malas doa, berarti apinya sudah mulai meredup. Mari kita menyalakan api itu, dan dengan bulan doa Rosario ini, mari kita bersemangat dalam doa, bertekun dalam iman, bersyukur kepada Allah, dan selalu mengikuti kehendak Allah. Mari kita lanjutkan dengan doa Rosario. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga,
terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa terang yang pertama, Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air daripada waktu itu dan pada waktu itu juga langit terbuka dan dia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan." Maka kami pun Engkau berikan misi sebagai anak-Mu dan mengikut Yesus. Buatlah kami menerima tugas itu dengan hati terbuka dan penuh sukacita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Sabda Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa terang yang kedua, Yesus menyatakan dirinya dalam pesta pernikahan di Kana. Atas permintaan Maria bundanya, Yesus mengatasi kekurangan anggur. Hal itu dilakukan Yesus sebagai yang pertama di tanda-tandanya, dan dengan itu Ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Bapa, tolonglah kami
mampu menghadapi setiap masalah hidup ini dengan tenang sambil mengandalkan kasih-Mu kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi